Ulangi. 1, 2, 3. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terpercaya untuk Anda terkait dengan dukungan musrah Presiden Jokowi untuk Prabowo Subianto. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Calon Presiden Gerindra Prabowo Subianto kini mendapatkan dukungan musyawarah relawan Presiden Joko Widodo. Dukungan itu ditujukan pada wacana duet Prabowo dan Airlangga Hartarto yang adalah Ketua Umum Golkar di Pilpres 2024. Terlebih nama Prabowo dan Airlangga masuk menjadi kandidat calon presiden pilihan musyawarah relawan ataupun musrah Presiden Joko Widodo. Relawan pendukung Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka di Jawa Tengah dan Jawa Timur pun menilai ada potensi duet antara keduanya. Koordinator relawan Jokowi di Solo sekaligus relawan Gibran, Kuat Hermawan Santoso mengatakan pihaknya hanya bisa memberikan masukan saja kepada kandidat calon presiden. Hal tersebut disampaikan Kuat saat para pentolan relawan bersama Gibran bertemu dengan Prabowo Subianto di Angkringan Omah Semar, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Solo pada Jumat 19 Mei 2023 malam. Adapun relawan yang hadir berasal dari 15 sayap, mulai dari Kancane Gibran Kais, Semut Ireng Solo, KPRI Solo, Projo Solo, Jaringan Pasar, Relawan Gibran, Relawan Platka, Sapulidi, GSD, Kimuts, Bahari Pantura, Bahari Bolone Masa Klaten, Jaringan Petani Jateng hingga Koordinator Jatim. Dalam pertemuan tersebut, para relawan juga menyerukan dukungannya pada Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Kuat menerangkan pertemuan dengan Menteri Pertahanan itu berdasarkan hasil dari aspirasi para relawan. Relawan Jokowi dan Gibran dengan terang-terangan mendukung Prabowo sebagai Capres 2024 daripada bakal Capres PDIP Ganjar Pranowo. Pasalnya menurut pihaknya sosok Prabowo lah yang bisa meneruskan pembangunan setelah era Jokowi. Prabowo Subianto menjelaskan kehadirannya di Solo hanya untuk silaturahmi dan menjaga persahabatan dengan Gibran Raka Buming Raka. Namun dalam pertemuan itu Prabowo justru mendapatkan kejutan berupa dukungan dari relawan Jokowi dan juga Gibran. Menurut Prabowo, kedatangan relawan yang terang-terangan mendukungnya sebagai Capres 2024 adalah suatu kehormatan besar sekaligus suatu tantangan untuknya. Karena kalau orang mendukung berarti ia mendukung dengan alasan tertentu, termasuk ia dengan bangga menjadi Menteri Jokowi yang dinilai berhasil memimpin negeri ini. Sontak membuat teriakan relawan Prabowo Presiden Prabowo tak dukung sakdadine atau yang artinya Prabowo didukung sampai jadi. Prabowo menambahkan pihaknya berkomitmen agar Indonesia kuat, aman, dan sejahtera. Untuk itulah semua yang dirintis oleh Jokowi ingin diteruskannya. Pasalnya menurut Prabowo, Indonesia mempunyai kesempatan yang luar biasa. Open house-nya Mas Putra di kantor itu 100 relawan. Ya, kami dari relawan, kami tidak partai. Ini soal sikap bahwa kami hari ini untuk dan patuh kepada Pak Jokowi. Nah, tetapi arus bawah hari ini konsolidasi pasca pertemuan di Surakarta kemarin itu 90% saya sampaikan lagi itu adalah arus dukungan di bawah itu ke Pak Prabowo. Pak, ini sikap resmi atau bisa berubah lagi nanti kalau ada arahan Pak Jokowi? Sikap resmi dengan kawan-kawan yang hari ini hadir 15, mewakili 15 dari 100 korlap yang malam ini hadir. Kalau arahan Pak Jokowi nanti berubah?
tahun 2014 dan 2019 Ya, ini Mas, kalau harus relawan yang gede itu kami menghormati. Kami melakukan karena relawan yang besar hari ini yang melakukan konsolidasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur kita so, kita ada masalah dengan Korlat yang hari ini mengklaim dirinya di seberang itu bahwa itu relawan. Maksud saya datang hanya sekedar melanjutkan ikatan silaturahmi, ikatan persahabatan saya sama Gibran. Dan Gibran sudah datang ke tempat saya di Hambalang beberapa saat yang lalu. Saya sudah ke tempat beliau dan selanjutnya. Jadi saya agak kaget malam ini, ternyata saya disambut demikian. Beliau juga mengundang saudara-saudara sekalian. Saya terima kasih. Dan saya kaget kok demikian dikatakan bahwa saudara-saudara sudah mendukung saya. Saya kira ini tentunya suatu kehormatan yang besar, kehormatan sekaligus suatu tantangan. Karena kalau orang mendukung, berarti dia mendukung dengan alasan-alasan tertentu. Tantangannya adalah apakah kita yang didukung mampu atau tidak memenuhi dan menjawab harapan-harapan bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Tapi yang jelas, yang penting bagi saya yang ingin saya sampaikan adalah keyakinan saya sekarang setelah saya amati perkembangan dan situasi negara kita dari waktu ke waktu. Semakin saya yakin bahwa negara kita demikian besarnya, demikian kayanya, demikian penuh dengan potensi, tapi juga karena kaya dan karena penuh dengan potensi, kita selalu dalam sejarah kita selalu diganggu, kita selalu diambil kekayaan kita selalu diadu domba dan selalu dipecah belah. Ini adalah sejarah kita, ratusan tahun politik yang mereka namakan, yang kita belajar di sekolah itu mereka namakan divida et impera, pecah berkuasa, pecah belah berkuasa. Divida et impera itu ilmu mereka, karena mereka ingin menguasai sumber-sumber strategis dalam ratusan tahun. Di mana-mana saya ajak kawan-kawan saya, kita tidak boleh benci sama bangsa lain. Kita tidak boleh benci sama orang asing. Bahkan kita harus belajar dari mereka. Tapi kita juga jangan naif, jangan terlalu lugu. Kalau terlalu lugu, ya kita akan jadi korban terus. Saya kira ini yang digagas oleh Pak Jokowi dalam pemerintahan beliau. Sekarang beliau melaksanakan apa yang beliau sebut hilirisasi. Beliau sekarang mengatakan tidak boleh lagi Indonesia mengizinkan bahan-bahan kekayaannya diekspor dalam bentuk
tidak diolah dalam bentuk ya kan mentah sebagai bahan baku. Harus diolah di Indonesia. Kalau diolah, nilai tambahnya bisa puluhan kali, ratusan kali. Beliau mulai dengan nikel, sebentar lagi boksit, dan semua komoditas lain. Nah, ini sudah menimbulkan bangsa-bangsa lain kurang suka. Kita mulai gugat, ya kan, ke WTO, nanti di ini, di itu, ya kita siap-siap. Tapi gak ada jalan lain. Apa yang beliau katakan benar, saya dukung sekali. Kalau kita tidak berani hilirisasi, tidak mungkin kita jadi negara makmur. Sudah, gak usah berharap yang begini aja terus. Tapi kalau kita berhasil dan berani, kita akan lompat. Saya kira saya tidak akan panjang lebar malam ini. Mungkin bagusnya, karena tadi saya agak kaget ya menyatakan saudara-saudara sudah menunggu saya. Baiklah Tribuners, itulah tayangan Breaking News bersama saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan terupdate dan informatif lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Saya Mutiara mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.